Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Haider, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 2, Universitas Islam Negeri Datuk Karamak Palu, NIM 221700737. Saya mengajar di SMP Siti Masita, Turibulu, Kecamatan Turibulu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini, Rabu, tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 7 SMP dengan materi Damaskus, Pusat Peradaban Timur Islam 661-750 Masehi. Pelajaran pertama, mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu nak. Oke, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Oke, bertemu lagi kita hari ini ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan Arga untuk memimpin temannya membaca doa sebelum kita belajar agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, hari ini kita akan belajar ini anak-anak ya, dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke, untuk ini ya menumbuhkan semangat nasional kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita dulu ya. Apa itu? Indonesia Raya. Dan kita menyanyi bersama-sama ya. Ada tesnya, silakan diikuti ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru Indonesia. Ini kan kita belajar tentang dinasti Bani Umayyah ya. Jadi kelanjutan dari Khalifah Rasyidin. Yang kemarin kan kita belajar tentang Khalifah Rasyidin. Nah, di mana cikal bakal dari berdirinya dinasti Bani Umayyah itu tidak terlepas dari Khalifah Rasyidin. Terutama pemimpin pertama dinasti Bani Umayyah siapa? Muawiyah bin Abi
Sufyan, karena pada masa Khalifah Rasyidin, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah gubernur Syam ya, di Bani Umayyah ya anak-anaknya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui gambar atau PPT atau video, kalian bisa memahami sejarah dinasti Bani Umayyah. Terus yang kedua, melalui ini ya, pelajaran berbasis masalah atau PBL, kalian bisa membuat sebentar bahkan sederhana ya mengenai kemajuan Bani Umayyah dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Oke, sebelum kita masuk pada pelajaran, masih semangat ya? Masih. Oke, kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, bagus. Jadi hari ini Bapak akan membagi kelompok ya sesuai dengan urutan duduknya ya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, Bapak mau mengajukan dulu beberapa pertanyaan pembanting. Yang tahu angkat tangan ya. Ada yang tahu siapa pendiri dari dinasti Bani Umayyah? Oke, silakan Nazia. Siapa nak? Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, betul ya, tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, tahun berapa dinasti Bani Umayyah didirikan? Oke, silakan Nak Nur. Oke, betul, tepuk tangan dulu. Ada yang tahu berapa jumlah khalifah? Oke, berapa nak? Oke, betul sekali Nadirka, tepuk tangan. Oke anak-anak, kita akan belajar pada kegiatan inti ya, atau kita akan masuk pada pembelajaran inti. Jadi perhatikan kembali di layar papan tulis atau monitor mengenai video pembelajaran tentang dinasti Bani Umayyah. Silakan diperhatikan ya. Dinasti Bani Umayyah ini dalam tahukah Anda Ya, perhatikan ya baik-baik. Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin dengan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya, apakah yang melatar belakangi berdiri dinasti Bani Umayyah di Damaskus? Setelah kepemimpinan para khalifah Ibrahim, kekhalifahan Islam. Jadi perhatikan baik-baik ya, inilah latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan. Kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama terjadi di Damaskus, periode kedua terjadi di Andalusia. Ya, perhatikan baik-baik ya videonya. Bani Umayyah tidak lepas dari masa-masa krisis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Puncak kejayaan Khulafaur Rasyidin terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Terus, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami keuntungan, terutama saat Ali bin Abi Thalib melakukan serangan balas Ada konflik ya, atas konflik kebijakan terjadinya transi iklim. Apa kaitannya dinasti Bani Umayyah? Nah, inilah ilustrasi atau gambar dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun 661 Masehi, Khalifahan berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf yang juga menjadi khalifah atau pemimpin pertama pada Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan sering dijuluki sebagai Muawiyah pertama dan pernah menjabat sebagai Ini gubernur. tadi ya yang Bapak jelaskan bahwa ini pernah menjabat sebagai gubernur saat di Damaskus. Dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sementara itu, ibu kota Bani Umayyah terletak di Damaskus, Suriah. Bagaimana Nah, inilah sistem pemerintahannya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. dinasti Bani Umayyah adalah sistem pemerintahan Ya, apa namanya? Secara turun ke hulu. Nah, inilah para khalifah yang pernah memimpin dinasti Bani Umayyah.
Abdul Aziz. Ya, Yang itulah ya. Yasir Kita baik-baik ya. Para pemimpin dinasti Bani Umayyah yang ya. Al-Malik. Yang ke-11 Al-Wahid bin Yashir. Yang ke-12 Ibrahim bin Muhammad. Yang ke-13 Marwan bin Muhammad atau Khalifah yang terakhir. Selanjutnya pada masa kejayaan Bani Umayyah pada sistem pemerintahan dibangunnya lembaga akademik dan lembaga akademik. Yang kedua, Juga kemajuan ya. hubungan Al-Quran Bani Umayyah. yang Ada yang pemerintahan, sosial, ekonomi, keagamaan, sampai pada Islam, Persia dan sampai pada Eropa. Yang keempat, dalam bidang ekonomi, perdagangan semakin lancar dan cetaknya umat Madinah. Yang kelima, dalam bidang keagamaan, membangun masjid yang besar. Terus ilmu berkembang seperti ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu hukum Islam. Selanjutnya, yang keenam, ada bidang pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, Selanjutnya, siapa saja kan kalau jadi gawang ya, yang hidup pada masa Bani Umayyah. yang pertama ada Khalid, ilmuwan yang menerjemahkan buku berbahasa Turki dan Yunani tentang astronomi, kimia, dan film pertama kali. Yang kedua, Ada Amir Abdullah bin Abbas. orang yang pertama mendalami fikih nikah dan merupakan murid dari Ada bin Abbas. Yang ketiga, Juga ada Saidi. sahabat Nabi di Madinah yang menjabat sebagai sekretaris Nabi Muhammad SAW dalam menuliskan wahyu. Yang keempat, Amir bin Sahari al-Shadbi, ahli hadis dari Kufa. Yang kelima, Al-Ahqala, penyair istana pada masa Abdul al-Malik. Setelah mengalami kemajuan, Bani Umayyah di Damaskus telah mengalami Nah, kemudian dari kira-kira apakah penyebab Bani Umayyah menjadi runtuh? ada penyebabnya ya, selanjutnya. Penyebab runtuh Bani Umayyah. Perpecahan terjadi pada masa Khalifah Harun bin Muhammad. Nah, pada masa Khalifah terakhir Umayyah bin Muhammad itu ya terjadi konflik ya. Dikalahkan oleh Abu Abbas al-Saffah dalam sebuah peperangan di Sungai Zam. Dalam peperangan tersebut, lebih dari 300 anggota keluarga Bani Umayyah mati terbunuh. Jadi pada kita baik-baik ya sebagai pembelajaran kita. Akan mencari perlindungan. Ialah kabar nama kata di Sungai Nil, sehingga menyebabkan Marwan bin Muhammad ini meninggal dunia, sehingga membuat perkosaan Bani Umayyah di Damaskus telah berakhir. Meninggalnya Marwan bin Muhammad ini membuat perkosaan Bani Umayyah di Damaskus berat. Saat dikira seluruh keluarga Bani Umayyah telah mati terbunuh di peperangan tersebut, ternyata masih ada satu orang yang berhasil lolos. Siapakah dia? Dia bernama Nah, Abdul Aziz. inilah nanti kelanjutan dari Dia berhasil melarikan diri ke Spanyol. dinasti Bani Umayyah di Spanyol atau Andalusia. Maka ada ini kelanjutan dari Bani Umayyah II ya, atau di Andalusia. Nah, itulah video pembelajaran kita ya. Terima kasih. Oke Nana, sebentar kita akan membuat yang namanya bagan sederhana ya mengenai kemajuan Bani Umayyah di Damaskus. Sebentar kita hanya membuat dua saja ya. Jadi kita hanya mengambil bidang keagamaan dan bidang pendidikan. Jadi kalian sebentar akan membuat ini ya di LKPD-nya. Bapak sudah tahu masalahnya masing-masing. Yang pertama ada masalah keagamaan. Jadi kalian cari di buku atau di materi ya tentang ini ya kemajuan keagamaan pada dinasti Bani Umayyah, seperti yang pertama membangun masjid, yang kedua ilmu agama, terus bidang pendidikan mengembangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis ya. Sebentar kita akan membuat itu. Jadi sebelum kita masuk pada pembagian LKPD, Bapak akan jelaskan dulu tata cara mengisi LKPD-nya ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bapak dulu bagikan LKPD-nya ya. Oke, silakan.
Bapak mau jelaskan dulu tata cara pengisiannya ya. Jadi kan di situ sudah ada ya nama kelompoknya ya. Bapak sudah tadi bagi kelompoknya. Jadi silakan ditulis saya kelompok 1 dan kelompok 2. Kelasnya kelas studi ya, di sini ada ya, sudah saya hapuskan. Nah, pada bagian ini, nah sesuai dengan bidangnya ya, seumpama bidang keagamaan ya, seumpama bidang keagamaan membangun mesin-mesin yang besar, ilmu hadis, itu juga ya, itu juga dengan bidang pendidikan. Jadi kalian tahu di sini bidang pendidikan, oke? Sudah boleh dikerja, silakan nak dikerja. Bapak mau lihat dulu ya. Oke, sudah, ya, sudah betul. Oke. Oke, sebelum kita masuk pada sesi persentase, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kasih wow ya. Oke, boleh berdiri semua dulu. Oke, sudah siap? Oke, Nana, kita kasih wow dulu. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, silakan duduk. Masih semangat ya? Masih. Bagaimana yang lain, masih semangat? Masih. Oke, kalau begitu saatnya kita masuk pada sesi persentase ya, hasil diskusi kalian. Oke, kita mulai pada kelompok pertama. Silakan Nak. Yang mewakili Nak Nita ya, saya. Oke, silakan. Oke, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Kemajuan peradaban Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang keagamaan. Ya. Yang pertama, masjid bangunan artistik. Ya. Yang kedua, ilmu agama. Ya. Yang ketiga, ilmu bahasa. Ya. Dan yang keempat, ilmu sastra. Oke, itulah presentasi dari kelompok pertama. Oke, silakan Nak, duduk. Tepuk tangan dulu. Oke, karena kelompok 1 sudah selesai presentasi, kita lanjut ke kelompok kedua. Silakan Nak, siapa yang mewakili? Oke, silakan. Nabila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Kemajuan peradaban Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Ya. Yang kedua, mengembangkan ilmu. Ya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Ya. Yang keempat, syair. Oke, itulah presentasi dari kelompok kedua. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Nana, sebelum kita masuk pada kegiatan penutup, Bapak mau bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian saat melakukan diskusi dengan kelompok masing-masing? Bagaimana? Senang? Senang. Oke, bagaimana LKPD-nya? Dikerjakan dengan baik ya? Oke, kalau begitu, Bapak akan menyimpulkan dulu ya hasil atau rangkuman dari pelajaran kita hari ini ya. Oke, yang pertama yaitu dinasti Bani Umayyah didirikan oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun berapa? 661. Oke, yang pertama berapa ini ya jumlah khalifah yang kalian ketahui itu tadi? Ada berapa? 13. Oke, 13 khalifah ya. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang terakhir adalah siapa? Marwan bin Muhammad ya. Oke. Dan kalian tadi kan sudah ini ya, sudah mendiskusikan dua bidang ya. Ada bidang keagamaan dan bidang pendidikan. Terus dalam bidang keagamaan apa? Kayak ini ya, mendirikan masjid-masjid yang besar. Ilmu agama. Pendidikan apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Tafsir. Ilmu hadis ya. Jadi itu ya. Jadi sebelum kita masuk pada sesi penutup, silakan nak kalian menuliskan rangkuman kalian. Silakan kita tulis masing-masing rangkuman ya di buku kalian. Oke? Oke, tuliskan semua ini ya, rangkumannya masing-masing ya di buku catatannya ya. Kalian tuliskan semua ya rangkuman kalian yang kalian pahami. Silahkan dicatat di buku catatannya. Oke, bagaimana anak? Sudah selesai hasil rangkumannya? Oke, kalau begitu silahkan Andita sebagai perwakilan membacakan rangkumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil rangkuman saya. Ya, silakan. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Ya. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Ya. Kemajuan dinasti Bani Umayyah dalam bidang keagamaan. Ya. Yang pertama masjid bangunan artistik. Ya. Yang kedua ilmu agama. Ya. Yang ketiga ilmu bahasa dan yang keempat ilmu sastra. Oke, itulah hasil rangkuman dari teman kita ya, atau yang diwakili oleh Kak Dita. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak mau ini ya, melakukan asesmen dulu ya. Jadi Bapak akan bagikan lembar asesmennya ya. Jadi silahkan dikerja. Oke. Oke.
Jadi boleh dikerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Jadi tulis dulu namanya, kalian lingkari. Oke, silakan dikerjakan. Kerja baik-baik ya, Nak. Pilih jawab baca baik-baik dulu ya. So, kalian hindari atau kalian silang ya. Kalau ada soal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau begitu Bapak ambil ya. Oke. 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 Oke, anak-anak, karena kalian sudah selesai mengerjakan asesmen, untuk pelajaran selanjutnya Bapak mau sampaikan dulu ya pelajaran kita selanjutnya. Untuk pelajaran kita selanjutnya kita akan membahas tentang memetik atau hikmah dari pelajar dinasti Bani Umayyah di Damaskus ya. Jadi kita akan belajar tentang memetik nilai-nilai Islami dari pelajaran dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Oke anak, sebelum kita keluar dari kelas ini, kita baca doa dulu ya untuk menutup pelajaran kita hari ini. Silakan Nak, Arga untuk memimpin doanya membaca doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa surah Al-Ikhlas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin amin ya rabbal alamin. Berdiri siap. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di rumah ya, belajar di rumah. Oke, belajar di rumah ya, hati-hati di jalan. Oke, silakan belajar di rumah ya. Hati-hati di jalan. Oke.